Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori-teori belajar dan motivasinya. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Newidia Nuzul Putri. Saya Sasmita Dewi. Saya Rina Trifani. Baiklah, yang pertama adalah tentang teori-teori belajar. Nah, adapun teori belajar terdiri dari teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Baiklah, yang pertama adalah teori behavioristik, di mana teori ini merupakan teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui rangsangan atau yang kita kenal dengan stimulus, yang menyebabkan adanya reaksi atau yang kita kenal dengan respon. Nah, dalam pembelajaran, stimulus atau stimulan merupakan lingkungan belajar anak. Dapat berasal dari yang internal ataupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Nah, contoh metode pembelajaran behavioristik ini adalah trial and error yang berhubungan dengan hukum latihan, di mana praktik yang dilakukan secara berulang dan dilatih secara terus-menerus akan semakin kuat dan menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran dapat kita lihat saat praktikum di laboratorium menggunakan alat bernama mikroskop. Pertama, peserta didik distimulus melalui pemberian kuis sebelum praktikum atau yang kita kenal dengan pretest untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik dalam menggunakan mikroskop. Yang kedua, keterampilan peserta didik distimulus atau dirangsang dengan terampil mahir menggunakan mikroskop, seperti mencari perbesaran, mencari posisi pengamatan, dan melihat objek yang paling baik. Nah, yang terakhir, sikap peserta didik dapat distimulus dengan membiasakan peserta didik agar selalu menjaga kebersihan dan kerapihan selama bekerja di laboratorium. Selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif ini merupakan teori belajar yang menjelaskan tentang pembelajaran manusia yang terjadi di dalam lingkungan sosial. Melalui lingkungan sosial ini, manusia itu mengamati atau melakukan observasi yang ada di lingkungannya dengan mendapatkan sebuah pengetahuan, keterampilan, keyakinan, aturan, strategi, dan sikap. Teori belajar sosial kognitif ini didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, orang belajar dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain. 2, terdapat hubungan erat antar siswa dengan lingkungannya, yaitu dengan belajar terjadi dengan hubungan antara lingkungan, perilaku, dan faktor pribadi. Yang ketiga, hasil belajar berupa aturan perilaku verbal dan visual yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, dapat kita ambil di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, yaitu penerapannya dalam pembelajaran dapat kita lihat saat peserta didik menggambar morfologi tumbuhan dan mendapat pujian dari guru karena gambar yang sudah menggambarnya. Peserta didik lain kemudian meniru perilaku peserta didik berdasarkan apa yang mereka lihat dengan tujuan agar mereka mendapatkan pujian dari guru tersebut. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan pada peserta didik yang ingin belajar atau membangun pengetahuan dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas dari orang lain. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar, menemukan kompetensi diri sendiri, pengetahuannya, melalui teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu pada saat guru memberikan pretest dan posttest dalam pembelajaran tentang pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Peserta didik diberikan pretest dengan soal-soal tentang pencemaran lingkungan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, karena peserta didik yang datang ke dalam kelas seharusnya memiliki pengetahuan, ide, atau gagasannya. Kemudian, peserta didik diberikan pembelajaran terkait pencemaran lingkungan seperti kemampuan analisis, membaca grafik, diagram, dan lain-lain. Sehingga peserta didik dapat merevisi atau menambah pengetahuan mereka melalui proses pembelajaran tersebut.
Setelah itu, peserta didik diberikan post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi dari peserta didik tentang materi pencemaran lingkungan setelah melalui proses pembelajaran tersebut. Menurut prinsip konstruktivisme, terdapat model-model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntun untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan cara mencari informasi sendiri. Kemudian, peserta didik mengorganisasi dan membentuk atau mengkonstruksi apa yang diketahui dan dipahami ke dalam bentuk akhir. Nah, model pembelajaran ini memiliki beberapa sintak atau langkah-langkah. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, memberi pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data dan informasi yang sebelumnya telah didapat. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menarik kesimpulan. Yang kedua adalah model pembelajaran problem based learning atau yang biasa kita kenal sebagai PBL. Model pembelajaran ini merupakan model yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk memiliki pengalaman dan menemukan suatu konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam model ini terdapat sintak dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, ada model pembelajaran Project Based Learning atau sering kita kenal dengan PJBL. Model pembelajaran ini menjadikan proyek sebagai proses belajar di mana proyek merupakan hasil dari pemecahan masalah secara mandiri ataupun kolaboratif yang kemudian dipresentasikan dan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Model pembelajaran ini memiliki sintak yang terdiri dari yang pertama, menetapkan proyek. Kemudian yang kedua, menetapkan konteks belajar. Yang ketiga, merencanakan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Yang keempat, memproses aktivitas. Dan yang terakhir adalah menerapkan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek tersebut. Berikutnya, ada 4 studi kasus yang harus direncanakan untuk pemberian motivasi. Kasus yang pertama adalah kasus siswa bernama Tania berusia 7 tahun, di mana Tania ini memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Pada kasus ini, Tania mengalami krisis percaya diri, sehingga Tania perlu diberikan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, kepercayaan diri dapat ditingkatkan dengan memberikan perhatian yang maksimal serta memenuhi kebutuhan harga dirinya. Nah, contoh pemberian pemenuhan harga diri itu dengan memberikan pujian yang membangun, seperti dengan kata, "Wah, kerja yang bagus," atau "Wah, itu kamu bisa." Nah, memberi kesempatan juga kepada Tania untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya sehingga dia merasa lebih leluasa. Dan guru juga dapat menggunakan berbagai metode yang bervariasi. Salah satunya adalah quantum teaching yang dapat memberikan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Nah, kasus yang kedua adalah kasus Samuel berusia 10 tahun. Samuel bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi memiliki rasa takut gagal juga yang sangat tinggi. Nah, pada kasus ini kami mengidentifikasi bahwa Samuel dapat dimotivasi dengan teori atribusi. Seperti yang pertama, Samuel dapat diberikan serangkaian pengalaman prestasi yang terencana. Kedua, diarahkan agar berkonsentrasi pada tugas sehingga dia tidak takut gagal. Yang ketiga, diajak untuk merunut kembali langkah-langkah untuk menemukan kesalahan atau menganalisis problem untuk menemukan pendekatan yang lebih baik. Dan yang berikutnya adalah mengatribusikan kegagalan pada kurangnya usaha, bukan kurangnya kemampuan. Sehingga ketika mengalami kegagalan, si Samuel tidak akan merasa frustasi, tidak akan merasa kegagalannya sangat tinggi. Nah, karena sebelumnya telah diatasi dengan pendekatan dengan teori atribusi. Pada kasus ketiga, kami memiliki siswa bernama Sandra. Sandra memiliki umur 13 tahun yang memiliki karakter tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka.
Kami memberikan motivasi kepada sandera ini dengan meningkatkan self-efficacy dengan membantu hubungan yang baik. Yang kedua, membimbing dan menentukan tujuannya. Ketiga, kami mengkombinasikan latihan atau pembelajaran dengan tujuan seperti memperkuat keahlian dan diberikannya umpan balik tentang strategi belajar dengan hasil belajarnya. Yang keempat, kami memberikan dukungan positif seperti ayo kamu bisa melakukan ini. Yang kelima, kami memberikan contoh positif atau menjadi teladan. Keenam, kami memberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi sehingga ia merasa tenang dan dapat meningkatkan motivasi diri serta dapat mengukur kemampuan yang ia miliki. Kasus terakhir, ada siswa bernama Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya dan Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Pada kasus ini, motivasi yang dapat diberikan kepada Robert yaitu mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, membangun hubungan positif dengan memberikan iklim emosional yang positif kepada Robert. Yang ketiga, memberi motivasi untuk bertindak dan menggunakan energi untuk mengejar 3 hal, yaitu afiliasi, prestasi, dan pengaruh. Keempat, memberikan contoh positif kepada Robert, seperti kita menjadi teladan untuk Robert itu sendiri. Dan yang terakhir, tentu saja memberi bentuk motivasi tersebut dapat dilakukan jika kita menjalin hubungan yang baik, yaitu yang hangat dan akrab dengan Robert, sehingga kebutuhan afiliasi Robert dapat terpenuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang teori-teori belajar dan motivasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan salam guru hebat.